Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Amara dengan NIM 24061136622 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis ruang lingkup dan komponen sistem informasi manajemen pada subsistem agribisnis dari mata kuliah Sistem Informasi. Yang pertama itu ada pengertian sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM, adalah sistem terintegrasi yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi akurat untuk mendukung pengambilan keputusan operasional hingga strategis. Peran dalam agribisnis yaitu untuk membantu mengelola alur informasi menyeluruh, mulai dari penyediaan input atau saprotan, proses produksi atau budidaya, hasil panen atau pasca panen dan pemasaran, hingga jasa penunjang. Yang kedua itu ada ruang lingkup SIM agribisnis. Yang pertama itu ada pengumpulan data, itu mencakup pencatatan data input, produksi, rincian biaya, potensi pasar, hingga rekapitulasi penjualan. Yang kedua itu pengolahan data, yaitu mengalkulasi biaya produksi, estimasi volume hasil panen, serta analisis margin keuntungan penjualan. Yang ketiga itu ada penyimpanan data, yaitu mengamankan berkas digital menggunakan database server, penyimpanan lokal, dan cloud storage. Yang keempat itu ada penyajian informasi, yaitu menampilkan visualisasi data ringkas dalam bentuk tabel, grafik tren, laporan berkala, hingga eksekutif dashboard. Yang kelima itu ada pengambilan keputusan, yaitu dasar pertimbangan perencanaan jadwal tanam, jadwal pembelian input, penentuan harga jual, serta strategi pasar. Ada 6 komponen utama SIM. Yang pertama itu ada hardware, yaitu perangkat keras fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem dan pemrosesan data. Yang kedua itu ada software, yaitu program dan aplikasi penunjang untuk mengolah data raw menjadi informasi terstruktur. Yang ketiga itu ada manusia, yaitu sebagai pengguna, operator, dan pengelola atau brainware yang mengoperasikan sistem. Yang keempat itu ada data, yaitu bahan mentah fakta lapangan yang siap diolah menjadi informasi berguna. Yang kelima itu ada prosedur, yaitu aturan, SOP, dan tata cara pelaksanaan alur input hingga output sistem. Yang terakhir itu ada jaringan, yaitu media penghubung antar perangkat, pengguna, dan platform berbasis cloud. Hardware, contohnya itu ada komputer, laptop, smartphone, printer, GPS, dan sensor IoT pertanian. Fungsi utamanya itu untuk memasukkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan data fisik lapangan. Selanjutnya itu ada software, contohnya itu ada aplikasi keuangan, sistem persediaan atau ERP, platform e-commerce, dan pemasaran. Fungsi utamanya itu untuk mengolah data mentah otomatis menjadi sajian laporan dan analisis. Selanjutnya itu ada manusia atau brainware, contohnya itu petani, manajer agribisnis, penyuluhan lapangan, pedagang, dan staf admin. Fungsinya itu untuk mengoperasikan sistem, memvalidasi data, dan mengambil keputusan akhir. Selanjutnya itu ada data, yaitu fakta mendasar yang dicatat secara konsisten. Contohnya itu seperti luas lahan dan estimasi panen, biaya operasional dan pemupukan, harga pasar real time, dan stok persediaan gudang. Selanjutnya itu ada prosedur, yaitu SOP dan alur kerja agar data akurat. Selanjutnya ada jaringan, yaitu sarana transmisi antar perangkat dan pengguna. Contohnya itu koneksi internet dan wifi, jaringan komputer lokal, platform digital, dan telemetri. Subsistem agribisnis. Menurut Rahim dan Hastuti 2005, kegiatan agribisnis ini terdiri atas 4 subsistem utama yang saling terintegrasi. Yang pertama itu ada input, yaitu pengadaan dan penyediaan sarana produksi pertanian atau saprotan. Yang kedua itu ada proses, yaitu kegiatan budidaya dan pemeliharaan di tingkat usaha tani. Yang ketiga itu ada output, yaitu pengolahan hasil panen, pengemasan, dan distribusi pasar. Dan yang terakhir itu ada penunjang, yaitu layanan pendukung seluruh subsistem seperti finansial, kebijakan, dan SIM. Penerapan SIM pada subsistem agribisnis. Yang pertama itu subsistem input, contohnya itu ada harga pupuk, ketersediaan benih unggul, stok pestisida, alat mesin pertanian. Aplikasinya itu sistem manajemen persediaan atau inventory system. Yang kedua itu ada proses, contohnya jadwal pemupukan, estimasi biaya produksi, monitoring cuaca dan kondisi tanah. Aplikasinya itu menggunakan aplikasi pencatatan produksi dan IoT sensor. Yang ketiga itu ada subsistem output.
Contohnya volume hasil panen, grade kualitas, penetapan harga jual dan fluktuasi pasar. Aplikasi atau penerapannya itu menggunakan sistem pemasaran dan e-commerce agribisnis. Yang terakhir itu ada jasa penunjang, contohnya kelayakan kredit usaha tani, penyuluhan, syarat asuransi, dan informasi iklim. Menggunakan aplikasi jaringan informasi finansial dan kebijakan. Selanjutnya ada case tadinya pada usaha tani cabai. Yang pertama itu inputnya itu mencatat pasokan benih cabai unggul, pupuk, pestisida, dan kebutuhan tenaga kerja. Prosesnya itu melalui monitoring jadwal penanaman, pemeliharaan, penyemprotan, dan estimasi panen. Outputnya itu pencatatan sortasi atau grading cabai, pengemasan, distribusi, kemudian distribusi logistik, kemudian ke konsumen. Jasa penunjangnya itu integrasi aplikasi penyuluhan, perbankan, info harga harian, dan perakiraan cuaca BMKG. Jadi kesimpulannya itu SIM ini terdiri dari 6 komponen yang saling terintegrasi, yaitu hardware, software, manusia, data, prosedur, dan jaringan. SIM berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi yang akurat dan berguna untuk mendukung efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang agribisnis, SIM diterapkan pada seluruh rantai nilai, mulai dari subsistem input, proses produksi, output, hingga jasa penunjang. Penerapan SIM yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya, mempermudah pengawasan mutu, serta meningkatkan daya saing di pasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.